Coba nama lagu Gimana kabar di sana semuanya? aman Pak. Itu Pak. Gimana keadaan COVID-19 di sana? Covid terkendali, Pak. Zona hijau Pak, Sekadau. Oh, hijau masih ya? Iya Pak. Udah ada sampel swab belum? Gimana Pak? Sudah ada kena swab belum? Kan wajib menyelesaikan sampel swab kan? Era kan? Udah di swab? Belum Pak. Belum. Ya. Kalau bisa jangan Pak. Kemarin hijau kan, lu ketahuan di swab kan? Nah, Ngeri Pak. Nah. Tapi Belum ada kemarin himbauan Pak. Apa himbauannya? terbaru kemarin banyak yang di swab non reaktif semua hasilnya Pak. Non reaktif. Iya Pak. Jadi bagus lah. Termasuk Bupati waktu itu kan wakil gubernur kan mengikuti pembukaan MTQ di Sekadau. Jadi waktu itu pejabat-pejabat Sekadau itu semua di swab Pak. Hasilnya non reaktif semua. Bagus lah, berarti tidak terjangkit. Masuk pejabat Bawaslu. Siapa tuh yang pembahas siapa? Mas Kalis Pak. Oh, ya. Ada Pak. Itu bohong-bohong tuh Pak Masra tuh Pak. Semoga semua tidak terkena COVID-19. Amin. Harus Amin, jangan Pak. kena, Pak. Jadi walaupun ada COVID tidak menghalangi kita belajar kan? Iya, Pak. Tetap belajar. Bapak sekeluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, Karena Pak. di Puna ada work from home. Oh gitu Pak ya? Kami ada work from home di rumah kerjanya, tidak ke kampus terus kerja. Iya Pak. Karena Pontianak meningkat COVID-19. Iya, betul. Kalau di sini, vaksinnya ini tinggal kapan vaksin datang. Kan katanya udah ada di pemerintah ada vaksin dah. Iya Pak. Mana yang lain nih, Pak Paskalis? Tahu Pak Ketua Kelas, gimana yang lain? Tidak terkonfirmasi sepertinya Pak. Udah masuk grup belum? Udah kita kasih tahunya itu. Ya kan. Mereka lagi sibuk Pak. Lagi mandikan anaknya, mandikan istrinya. Itu mantap tuh. Kan sibuk sekarang Pak. Banyak yang harus dimandikan. Yalah. Ya mandi. Sudah ngopi hari ini Pak? Udah mau piging seng nih? Wah, mantap ini. Kan sini hujan. Iya. Harus segera diundang kami ke provinsi Pak. Ke itu. Mana ke Pontianak? Nah itulah Pak, belum ada alasan nih untuk ke Pontianak nih Pak. Karena masih COVID juga kan. Oh iya sih. Pak Masra ingin sekali sepertinya ke Pontianak Pak. Amin lah, Pontianak. Sabtu kan bisa. Pak, izin nanya Pak. Ya, Ini Pak, di luar materi ALB Pak ya. Kalau untuk tupel tuh Pak, gimana seharusnya kami itu Pak? nanti daftar dulu. Daftar dulu ada dengan Bu Reni kan, Reni OTIK. Nanti kalau daftar nanti di promosi lebih lanjut gitu. Daftar ke di sana di siapa Pak? Nanti tanya Pak Ilman nggak? Tanya Pak Ilman. Pak Ilman ya? Oke Pak. Nanti saya hubungi Pak. Malum bahasa seberang itu kan little I can. Tapi kalau nampaknya sih kalau ini kan ada COVID ini enggak? Ada COVID nampaknya enggak pakai pelatihan, langsung tes nampaknya. Langsung tes. Iya. Tapi perlu dibimbing tuh Pak. Hah? Perlu dibimbing. Iya dibimbing, tapi gimana cara ketemunya kan? Atau begini Pak. Boleh Pak, kami mungkin kan hanya 14 orang. Ya. Bolehlah kami ketemu Bapak mungkin dalam satu waktu kan? Boleh. Tapi di mana? Jangan di kampus, nggak boleh sih. Iya. Di luar Pak. Di luar saja.
Di rumah Bapak Atau pun. Nah, di Hotel Sentral saja, Pak. Kan ada ruangan besar, Pak, di Hotel Sentral. Oh ya gitu. boleh, boleh, boleh. Boleh, enggak masalah. Asal mengikuti protokol kesehatan kan gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tunggu situasi sudah aman lah. Apa nunggu aman lagi? Ya Kak. Siapa suka-suka tuh? Suka-suka. Atur aja lah bagaimana jadwal yang baik. Siap. Pak Pilu, apa kabar Pak Pilu? Bisa juga pakai Zoom nggak bisa. Tapi kalau Zoom cuman ini apa tadi pembatasnya enggak akan sekontak langsung. Kalau ketemu langsung kan Pak, bisa langsung komunikasi Pak. Iya. nampak kalau kopi ini nampak cenderung ke tes langsung gitu. Ada pakai pelatihan. Nah, kan lebih sulit ya. Iya. Atau pelatihan sulit kan? Terus nyoba soal. Iya Pak. Enggak apa-apa. Tapi baik Anda dulu. Langsung diam. Ikan cepat, ikan gabus lah. Kau udah semester berapa nih? Nah, Langsung masuk, bro. Langsung masuk. magang udah belum magang? Belum Pak. KS sudah bukan KS? Sudah Pak. Semester depan ada 2 mata kuliah nggak? Semester depan, kalau nggak salah, magang dengan itu Pak. Skripsi ya. Skripsi. Rasa mau cepat-cepat wisuda Pak. Amin, amin, amin. Ini toga ya? Iya. Nanti Bapak wisudakan Pak ya. Oh, saya ngerti gampang. Buat toga. Skripsi ini kita serahkan Bapak lah ngatur gimana caranya, Pak. Ya, nanti kan dibagi Ada rata. petunjuknya gitu. Dibagi rata dengan kayak seminar, dibagi rata dengan dosen-dosen kan. Apakah nanti nanti kalau T-nya di sini nanti kan nanti Iya, Pak, ya, Pak. di ruang lain kan. Dan ini kadang Iya. ini terekam soalnya. Oh ya, siap, Pak, siap. Siap. Hopping, kan. Siap, Pak, siap. Nanti kita bisa bicara di dan cepatan kan. Iya. Jadi, Iya, Pak. Nanti tapi yang pasti nanti dibagi rata dengan dosen-dosen lain gitu kan. Oh, siap. Nanti orang yang masuk nih 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Yang lain udah masuk. Siapa yang suka-suka nih? Saya lagi hubungi, Pak. Ya. Yang ketapang ibu itu ibu ikut ya? Ibu mana, Pak? Yang ketapang tuh satu ibu-ibu tuh udah ikut. Oh, udah ikut, Pak. Hah? Enggak, Ibu Pijar udah ikut. Ikut kan ya? Selamat malam Pak Di. Malam, kabar. Akhirnya kita Awak tak muswa. Ya, bertemunya di Jogja enggak? itulah Pak. Iyalah. Yang di Jogja. Dunia maya. Mana yang lainnya nih Pak Lemat? Ada berapa mas? Lagi dihubungi nih. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, apa kabar? Ya, sebentar Pak. Fatma, wajahnya mana Fatma? Oh, iya Pak, sebentar. Ya, Gak beda dah wajah kan, udah beda dah. Udah kayak Power Rangers. Lama nggak ketemu, biasa beda Pak penampilannya. Kayak Bang Kalis tuh Pak, dia agak kinclong Pak semenjak bolak-balik Pontianak terus Pak. Udah kayak Power Rangers semuanya enggak? Iya Pak. Iya Pak. Bang Pilu juga makin ganteng Pak. Bapak pun saya lihat awet nih Pak, selama COVID nih. Oh iyalah. Nggak bisa ngopi bareng lagi kita ya Pak Adi. Bisa nggak? Sambil ngopi sama-sama boleh di sini kan?
masih bikin kopi, tunjukkan kopinya kan. Sekarang ada di sini. Jadi ngopi di dunia ngopi di dunia virtual kan. Nah. Masing-masing minum di rumahnya, Pak ya? Nah, jadi ini kan hikmahnya COVID ini gini lah, semua pakai digital. Bertemu pakai digital, bicara pakai digital. Kan? Ambil imannya ya. Jadi kita banyak di rumah kan, kumpulan keluarga kan, nah, tidak keluar. Ya, Pak. Orang yang seperlunya, satu BU untuk makanan. Kalau nggak perlu, di rumah kita bisa baca buku, banyak kita lakukan. Maka malah tambah produktif kalau kita mau mau rajin bisa produktif. Kalau dulu. Jadi tergantung kita menggunakan waktu dan bisa memanage kegiatan apa yang perlu di rumah, gitu kan? Ya kalau cuma tidur aja sih tidak ada manfaatnya. Cuma jadi maka tambah sakit kan. Jadi kita kalau Bapak sih tiap pagi itu bersepeda, cycling. Ya, cycling. Habis subuh cycling tiap hari. Putaran cari keringat. Dan sore main bulu tangkis. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya? Ada sekitar 13 mahasiswa, Pak. 13 ya? 13 ya? 13. Pak, saya izin videonya saya tutup aja karena mau jalan sebentar, Pak. Ke itu, Pak, ke rumah keluarga, Pak. Silakan. Saya tetap on. Ya, silakan. Oke lah, kita mulai saja ya. Gambar bahasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, pas sekali saya tadi kan ini. Kami 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya? Iya, Pak. Siap. 4, 5 aja. Yang lain, berarti 7 orang enggak tahu kemana ya enggak? Oke, selamat malam. Ini Malam. Malam. Sebenarnya waktu jadwal kuliah jam 15 sampai jam 17, tapi karena bentrokan dengan mata kuliah lain juga dari kelas E2, sehingga yang E3 dimalamkan, yang E2 tetap di sore, karena yang E2 itu masih baru. Kalau digabung, kalau dibangun tidak paham. Jadi yang kelas E3 dimalamkan. Nah, jadi kita pada semester ini Bapak mengajar mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Kan? Analisis bisnis. Oke. Ini semester 3 kan? Semester 3. Jadi tinggal semester depan tinggal magang, ya kan? Magang. Ya, magang. Ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah, setiap mahasiswa wajib memberikan kata pembuka yang berisikan salam, ya salam. Kemudian ada di mana sekarang, gimana kabarnya, apa tujuannya ada di ujung, dan moto hidupnya apa, dan arti moto itu apa. Oke, silakan dari Pak Lamat dulu, Pak Lamat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Lamat. Saya sangat ingin sekali mengikuti tujuannya adalah untuk meningkatkan
terkait masalah kerjaan yang saya tulis. Oke. Apa motonya? Motonya kayak apa? Moto hidupnya? Pak Ahmad. Itu Pak Masra, silakan Pak Masra. Pak Masra. Selamat malam, Pak. Ya? Selamat malam. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, Pak. Untuk pelajaran mata kuliah analisis lingkungan bisnis ini, Pak. Karena ini kan baru pertama kali, Pak, kami mengambil mata kuliah ini. Mohon, Pak, bimbingan dan arahannya untuk biar kami lebih paham, lebih bisa mengenal mana selanjutnya, Pak. Ya kan Ibu Fatma Yanti. Ibu Fatma, silakan Ibu Fatma. Hijau hidupkan. Suara enggak kedengarannya. Halo, Fatma. Halo Bu Fatma, bisa dengar Bapak? Halo Bapak. Oke. Dian Mahendra. Dian Mahendra. Oh, siapa? Ya, silakan. Oke. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat malam untuk Pak Adi beserta rekan-rekan teman semua, terutama ya teman-teman yang satu kelas, untuk Bang Paskalis yang lagi sibuk dalam mobil nampaknya tuh Pak. Ya. Ya, pertama-tama dengan pertemuan ini saya sangat senang kita bisa bertemu kembali dengan mendengar mata kuliahan Pak Adi. Pokok intinya seperti itu aja Pak. Motivasi saya sih Pak untuk mengikuti perkuliahan ini yang pertama menambah pengetahuan, wawasan, apalagi di dunia kerja ini kan setidaknya sedikit banyak kita harus menambah pengetahuan kita lah Pak. Kalau moto hidup Pak, saya sih simpel ya Pak. Bekerjalah seperti tuyul Pak. Nggak harus kelihatan, nggak butuh pujian, nggak gila jabatan, nggak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas Pak. Tapi jangan jadi tuyul bahaya juga. Kita ambil positifnya aja Pak, bukan seperti tuyul Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak Paskalis dari mobil bisa memberi kata. Baik, siapa? Selamat malam, Pak Adi dan kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Pak izin, saya sedang dalam perjalanan ini Pak. Ada doa untuk doa keluarga sebenarnya, tapi nanti saya tetap mengikuti Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga perkuliahan ini bisa tetap berjalan dan intinya jaringan error. Apa? Ya, oke. Kami untuk perkuliahan ini semoga bermanfaat bagi kami dan di dunia kerja kami. Moto saya Pak, pantang menyerah sebelum kalah Pak. Udah kalah? Pantang menyerah sebelum kalah Pak. Berjuang dulu maksudnya Pak. Iya. Padahal sering kalah terus dia Pak. Ya Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih dari saya Pak. Saya mengikuti. Iya. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam. Bu Fatma Yanti, silakan Bu Fatma. Bu Fatma, silakan Bu Fatma. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam.
Saya alhamdulillah sehat. Sekarang sudah ada di Skadau, Pak. Ya, kebetulan tempat saya ini belum, Pak. Tapi ada di daerah dekat banjir, Pak. Ada di daerah Tanjung. Ya, banjir apa dulu, Pak? Jadi saya sangat senang sekali bisa ikut hadir di Zoom meeting ini. Inilah cara kita untuk bersilaturahmi. Kan sudah lama kita tidak bertemu ya Pak ya. Dengan seperti ini kan kita bisa saling berkomunikasi lagi lah Pak ya. Kemudian mengenai perkuliahan yang kita laksanakan ini kan bisa menambah wawasan kita yang belum pernah kita dapat kita terapkan nanti di lingkungan kita lah Pak ya. Kemudian moto hidup saya ini adalah hidup itu kan seperti sepeda, jadi agar tetap seimbang kita harus tetap bergerak, itu Pak. Memang untuk ilmu ini ada pengorbanan enggak? Iya Pak, ya jadi kalau kita pengen berharap sesuatu tuh kita enggak perlu diam gitu Pak. Kita harus lakukan gerakan untuk mengubah hidup kita. Harus bukan kota lah, kayak Zoom kan. Cuman sama kuliah ini kira dosen siapa yang pakai Zoom nih? Dan Bapak. Yang pakai Zoom Ibu Melia ya. Ibu Melia ya dengan Pak siapa? Pak Fahmi. Mana ada Pak Fahmi? Pak Pak siapa? Pak Jalpin. Pak Jalpin. Pak Jalpin. Orangnya enggak? Iya. Bu Melia ngajar apa Bu Melia? Bu Melia ngajar apa? Bu Melia ngajar marketing. Bapak Jalpin ngajar statistik ya? Riset operasi. Riset operasi. Ya. Nah, jadi gimana? Bisa ditangkap melalui Zoom? Nah, ya, jadi sudah ada kemajuan ya, 2 orang dosen pakai Zoom ya enggak? Iya, Pak. Yang lain baru pakai apa? Google Classroom. Pak. Jadi memang harus pakai Zoom kan ada tatap muka. Memang ada pengorbanan kuota lah, itu mau tidak mau kan mendapat ini. Tapi lebih efisien kok pakai Zoom daripada datang ke Pontianak sebenarnya kan? Iya Pak, betul Pak. Iya Pak, betul Pak. Tandanya yang normal pun juga bagus pakai Zoom kan? Iya Pak. Penghematan biaya. Ada penghematan biaya. Ada banyak. Kalau dia nanti nginap di hotel, nginap di mana kos, di makannya kendaraan mulai keselamatan jiwa kan, jalan kan? Betul Pak. Nah, betul zaman Pak. COVID Betul. Pak. Ya kan? Itu ya. Itu pakai Zoom. Cuma cuma kuota aja, ya kan? Ya. Jadi tidak semua dosen pakai Zoom. Yang sinyal semuanya kita waktu ini gitu kan. Ya. Oke, Pak Pilianus dari Landaan Pak. Silakan Pak Pilianus. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam, kabar. Gimana kabar Pak Adi? Kabar di rumah sakit seperti biasa Pak Adi. Biasa ya. Pasien lumayan banyak. Oh ya. COVID ya ada juga di sini. Nah, selamat malam teman-teman kelas E3 konversi. Malam. Moto hidup saya yaitu kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sesuai dengan ya, karena sudah pekerjaan saya Pak Adi. Ya betul, pekerjaan itu paling mahal ya enggak? Nah, iya Pak. Apa gunanya banyak uang, kerja capek-capek cari uang tetap enggak sehat. Ya begitulah kira-kiranya Pak. Mahal. Oke. Iya, salam sehat untuk kawan-kawan semua dan terutama khusus untuk Pak Adi. Salam sehat kembali. Demikian Pak. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak telah memposting beberapa pertanyaan di WhatsApp grup kan tentang ALB ya. Ada pertanyaan. Apa sudah dibaca pertanyaan dan dijawab? Ada kasih link itu dibuka, kemudian dijawab. Ada pertanyaan dan jawaban di link tersebut. Nah ini pertanyaannya pertama, jadi ini ada linknya kan? Nampak ada nih? Nampak Pak. Oke, jadi buka link ini dulu ya kan? Ini apa?
apa itu analisis bisnis? Apa itu bisnis analisis? Silakan. Ada yang bisa berpendapat? Jelaskan apa yang maksud dengan analisis lingkungan bisnis. Apa itu analisis lingkungan bisnis? Silakan. Ada yang berpendapat? Ya, kita saling berdiskusi. Nah, salah benar sih nomor yang penting berpendapat tentang apa itu sih analisis. Saya, Pak. Silakan. Baik. Menurut saya, Pak, pendapat pribadi, analisis lingkungan bisnis itu adalah sebuah cara kita melihat tentang sebuah bisnis. Dalam membentuk atau mendirikan sebuah bisnis, tentunya kita harus memahami dulu lingkungan seperti apa harus kita mendirikan atau membuat bisnis tersebut. Sehingga tepat sasaran, tujuannya jelas, dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Mungkin itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Saya jadi Pak Paskalis ya. Oke, silakan yang lain, silakan. Silakan yang lain. Yang pendapat silakan. Kalau Bu Fatma gimana Bu Fatma? Ya Pak, jadi kalau menurut saya ini analisis lingkungan bisnis itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi peluang-peluang bisnis ya Pak ya, di mana di situ kita mengambil keputusan perusahaan di dalam menghadapi hal-hal seperti hal-hal yang buruk gitulah Pak ya, semacam ancaman lah gitu yang membuat perusahaan itu misalnya bankrupt atau kolaps gitu ya Pak ya. Jadi disitulah mengambil cara mengambil keputusan untuk mengantisipasinya Pak. Gitu. Kalau Pak Rian gimana? Saudara Rian? Kenapa? Apa? Ya Pak. Kalau Rian gimana? Bagaimana? Apa itu ALB? Kira apa ALB? Apa itu ALB? Menurut analis. Ya, menurut gimana? Kalau menurut saya sih Pak, analisis lingkungan bisnis itu adalah suatu pengamatan kita terhadap faktor-faktor internal ataupun eksternal di dalam suatu kegiatan organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau bisnis atau usaha kita, Pak. Oke. Bapak Lamat, gimana Pak Lamat? Ya Pak. Kalau menurut saya masalah lingkungan bisnis ini segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi ataupun perusahaan. Jadi oleh karena itu lingkungan bisnis diklasifikasi menjadi dua macam, lingkungan internal dan eksternal. Nah, kita bisa mengkaji dalam hal ini bahwa untuk bagaimana kita menganalisanya, tentu kita harus mempelajari apa yang akan kita jadikan sebagai objek. Itu Pak. Terima kasih. Oh, Pak Pilianus, gimana Pak Pilianus? Pak Pilianus sudah dulu. Silakan. Halo Pak. Kalau pendapat Pak, Halo Pak. Pilianus gimana tentang ALB itu apa? Kalau menurut saya Pak, analisis lingkungan bisnis itu adalah suatu proses yang digunakan baik perencanaan, strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang maupun ancaman, Pak. Oke. Kalau Pak Masra? Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Kalau menurut pendapat saya nih Pak, lingkungan bisnis ini adalah suatu wadah tempat bagaimana kita bisa membaca suatu peluang bisnis
dipengaruhi beberapa faktor, misalnya eksternal itu misalnya segala bahan bakunya gimana, tuh kapasitas perusahaannya tuh bagaimana, tuh keahlian perusahaannya tuh di bidang apa, itu harus kita jelaskan juga, harus kita tahu juga Pak. Dan juga di eksternal Pak, kalau di eksternal tuh dia mempengaruhi bagaimana ancaman produk yang serupa tuh, sebenarnya daya saing antara produk itu gimana, dan adanya tawaran dari pelanggan itu bagaimana. Di situ kita bisa membaca peluang Pak. Disitulah gunanya analisis lingkungan bisnis, supaya kita bisa meneliti di mana peluangan, di mana ancaman, di mana tantangan, di mana teman, supaya kita bisa melaksanakan suatu bisnis itu dengan baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi semua Jepang benar, tidak salah. Jadi itu ada di sini. Kalau kata analisis itu arti itu melibatkan studi atau penelitian. Itu seperti itu dulu. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi pada bisnis kan. Nah, jadi bisnis perusahaan itu tidak bisa hidup sendiri kan. Betul, Bisa tidak hidup sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi maju mundurnya plan itu dipengaruhi oleh lingkungan kan itu. Lingkungan kalau kita selipkan itu dua macam. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kenapa kok perusahaan itu harus melakukan analisis lingkungan? Karena perusahaan itu perlu melakukan analisis lingkungan untuk menentukan apa strateginya ke depan kan. Jadi jika Bapak Ibu di sini ingin mencapai perusahaan, Bapak Ibu harus melakukan namanya analisis lingkungan bisnis. Nah, dengan melakukan analisis lingkungan kita akan tahu apa kekuatan, apa kelemahan, apa ancaman, ada peluang, kan? Dan saya tahu kekuatan peluang, maka kita bisa mentahui strategi. Makanya kita lakukan short analisis, ya kan? Short itu kita lakukan strateginya, itu TOS matrix, ya, apa strateginya, nah itu. Ya, itu arti daripada analisis untuk bisnis. Ya, jadi selaku pihak perusahaan itu harus memperhatikan lingkungan ini. Harus selalu memperhatikan, mengikuti perkembangan lingkungan yang terjadi di dunia. Termasuklah COVID-19. Ya, COVID-19 juga termasuk lingkungan bisnis, lingkungan apa nih? Lingkungan eksternal kan, lingkungan ekologi, ya kan? Nah, ini COVID-19 kan sangat berpengaruh pada bisnis dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi, gitu kan? Karena nampaknya COVID-19 ini penyakit global sama semuanya kan, semua negara terkena COVID-19 ya. Tapi COVID-19 ini bisa mendatangkan ancaman, juga bisa mendatangkan peluang kan. Tidak samanya penyakit itu atau musibah itu hanya mendatangkan ancaman bagi perusahaan, satu ancaman satu perusahaan, tapi menimbulkan peluang bagi perusahaan lain kan gitu. Betul. Contohnya hari COVID ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dapat peluang? Ini siapa nih dari COVID-19 ini? Siapa yang dapat peluang dari ada COVID-19? Tokoh-tokoh kesehatan, kan? Apa lagi? Bisnis online, kan? Masker, apa lagi kira yang untuk peluang dari COVID-19? Jadi di sini manusia kreatif. Dengan ada COVID-19, kira-kira peluang bisa apa yang akan bisa muncul, itu kan? Ya, ada COVID-19 nih, kira-kira apa yang bisa timbul ini? Nah, gitu. Dia kreatif. Ya kan? Nah, ancaman bagi dunia restoran, kemudian kursus lembaga kursus, itu pada tutup semuanya kan? Karena tidak boleh tatap muka, habis. Ya, calling, Gajah Mada, tutup semua, bimbel, tutup. Nah, ini kan itu ancaman. Tidak ada satupun lembaga kursus itu yang bisa hidup. Karena ada arahan pemerintah itu tidak boleh tatap muka. Juga perguruan tinggi itu ancaman, ya kan? Karena tidak tatap muka juga ancaman. Kalau tidak bisa dapat tangan baik akan bahaya, ya kan? Nah, ini juga masuk lingkungan eksternal. Jadi kayak COVID tidak bisa ditangani oleh perusahaan di luar jangkauan, maka disebut lingkungan eksternal. Oke, nomor 2, lingkungan bisnis atau lebih dengan istilah business environment dapat dikasih menjadi 2 macam. Sebutkan dan jelaskan. Nah, coba sebutkan 2 macam lingkungan bisnis tuh. Kira apa? Dan jelaskan.
Nomor 2. Sebutkan 2 macam lingkungan bisnis. Saya, Pak. Silakan langsung. Ya, Pak Lamat, silakan Pak Lamat. Lebih dikenal dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal, Pak. Ya, kira-kira apa itu lingkungan internal dan Yang apa mana kita lihat yang iya, Pak. Ya. Jadi lingkungan internal itu segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau ke eksternalnya, segala sesuatu yang di luar batas perusahaan atau organisasi yang mungkin terpengaruh atau mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hal itu juga kita lihat dalam untuk internalnya ada faktor sebagainya. Gitu, Pak. Oke. Ada pendapat lain silakan. Demikian. Ada pendapat lain silakan. Ada pendapat lain? Silakan. Silakan yang pendapat lain. Saya, Pak. Silakan, Pak Prianus. Analisis kondisi lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, Pak. Ya. Yang adapun yang masuk aspek kondisi internal yaitu kondisi pribadi, pengalaman, pendidikan, kepribadian dan keterampilan. Ya. Yang kedua kondisi non pribadi, Pak. Ya. Yaitu keuangan, Ya. keluarga. Sedangkan analisis kondisi eksternal yang pertama pesaing, Pak. Pesaing, daya beli masyarakat, permintaan, peraturan dan sosial budaya, Pak. Sosial budaya. Nah, demikian, Pak. Oke, yang lain lagi silakan pendapat yang lain. Kalau Bu Fatma gimana? Ini bentuknya kan bentuknya. Oh iya, Pak. Jadi lingkungan bisnis itu diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Kemudian lingkungan eksternal merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis secara sederhana. Lebih sama dengan jawaban teman-teman, Pak. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 faktor di ini. Nomor 3, matikan yang tidak bisa. Kalau dimatikan teleponnya. Yang tidak bicara tolong dimatikan suaranya. Ya, kalau bisa dimatikan suaranya sehingga tidak kedengaran. Oke, sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Gimana? Sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Siapa mau berpendapat?
Suruh Pak Bruno aja. Suruh Pak Bruno. Nah, Sorry, Pak. kan? Coba. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor dalam lingkungan internal. Ya. Faktor lingkungan internal itu terdiri dari sumber daya atau bahan baku, aset yang terlihat, yang kedua, yang ketiga, aset yang tidak terlihat, kemudian sumber daya manusia. Itu yang internal kan? Oh, bukan Pak. Sumber daya itu kan dibagi lagi Pak ya. Dibagi menjadi aset terlihat, aset tidak terlihat, kemudian sumber daya manusia. Yang keduanya kapabilitas perusahaan. Yang ketiga keahlian utama perusahaan. Ya. Kenapa internal? Karena dapat dikendalikan, dapat ditingkatkan, dapat dikurangi, dapat ditambahkan. Keahlian perusahaan itu dapat ditingkatkan kan? Kan gitu. Kemudian manusia dapat ditingkatkan, maka disebut internal. Dikendalikan perusahaan. Apa kekuatan dan kelemahan perusahaan? Jadi mengetahui kekuatan kelemahan. Lalu bicara atau sebutnya karena bicara si ribut yang bicara hidupkan mic-nya, yang tidak bicara tolong dimatikan mic-nya sehingga suara tidak masuk. Bang Masra dimatikan dulu, Bang Masra kalau ribut. Matikan, nanti tidak masuk. Jadi kalau dihidupkan nanti ada yang rahasia ketahuan kan? Kalau ada yang rahasia ketahuan nanti bahaya. Nah, makanya dimatikan mic-nya tidak bicara. Takut ada bicara rahasia kita dengar, kan tidak boleh. Ya, Pak. Tapi kalau yang sepi rumahnya enggak apa-apa ya Pak ya, dihidupkan aja ya Pak ya. Mana? Kalau yang sepi enggak apa-apa dihidupkan ya Pak. Apa? Pak tadi yang rame itu kalau ada pembicara rahasia kan, kalau itu bahaya kita kedengaran mereka kan. Jadi Pak. Ya kalau itu harus dimatikan supaya kita tidak dengar. Karena ada marah-marah kan tak boleh kita tahu kan, itu sama tangga. Ini itu rahasia namanya. Jadi bagus dimatikan supaya kita tidak mendengar kan. Kalau sendiri sih tidak masalah. Masalah ribut kan. Oke. Nah ini masih ribut, dia belum paham siapa nih, masih ribut. Baru masuk. Nah. Jadi bertanding kita dengan para anak-anak. Anak siapa nih? Dari sini anak siapa nih kira-kira nih? Iya Pak ya dari. Hah? Dari mood. Dari mood dah. Jangan mood. Bapak tahu sih bapak mood ini pun tak tahu siapa yang punya nih kan. Gitu. Kalau kan tenang kan. Anak apa sekali Pak. Biarkan mereka ribut tak apa-apa asal bikin dimatikan ya. Itu yang penting kan. Apa itu alami. Oke, nomor 4, sebutkan dan jelaskan 5 faktor dalam lingkungan eksternal. Sebutkan dan jelaskan 5 faktor dalam eksternal. Apa saja itu kira-kira? 5 faktor. 5 faktor itu ada kan? 5 faktor dalam lingkungan eksternal. Sebutkan dan jelaskan 5 faktor dalam lingkungan eksternal. Saya Pak. Ya silakan. Pak Faktor pertama pesaing Pak. Pesaing. Oke. Yang kedua daya beli masyarakat. Ya. Yang ketiga permintaan. Yang keempat adanya peraturan. Dan yang kelima sosial budaya Pak. Ya jadi ini perusahaan perlu memperhatikan ini. Pertama pesaing. Jadi kalau Bapak Ibu buka usaha itu lihat siapa pesaingnya, kan gitu, ya kan? Siapa pesaingnya? Banyak ada pesaingnya, ya kan? Nah itu kan. Kemudian juga memperhatikan daya beli masyarakat, bagaimana ekonominya, bagaimana daya belinya. Apakah masyarakat kita itu banyak nganggur atau bekerja? Mampu tidak membayar, kan daya beli namanya, kan? Kalau ternyata situ masyarakatnya kan ekonomi lemah, nah itu tidak perspektif untuk membuat usaha, kan gitu.
juga harus ikuti peraturan pemerintah, ya kan? Bagaimana sosial budayanya, bagaimana mata setempat, bagaimana budayanya, bagaimana nilai-nilai dianut oleh masyarakat tersebut. Itu juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Jika ingin berbisnis dengan baik dan lancar, itu kan, itu diperhatikan. Saingnya, daya beli masyarakatnya, ya kan? Itu melalui survei. Itu kita lihat survei, kita tahulah bahwa kita membaca informasi dari BPS, ya kan? Jadi tentang data kependudukan, tentang sosial budaya dan sebagainya. Itu penting. Itu adalah 5 faktor yang dapat bergabung bisnis. Itu eksternalnya juga ya. Bersaing, daya beli masyarakat, sosial budaya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan permintaan. Banyak yang minta ada pada Bapak itu. Kalau banyak yang minta boleh buka usaha kan. Kalau banyak masyarakat tidak ada yang minta itu apa bangun buat perusahaan itu kan, buat bisnis itu tidak laku. Sehingga hanya kolek bagi kan. Ini juga ada permintaan dari masyarakat. Kira laku kalau saya buka usaha ini ada yang beli tidak kira, ya kan? Nah itu juga harus dipikirkan itu kan. Nah, jangan ikut-ikutan dengan yang lain itu. Kita harus punya komunikasi dengan bisnis. Ada yang bertanya silakan. Kalau bertanya. Oke. Sudah ada, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. P-E-S-T-L-E. Ini juga 5 eksternal. PESTEL. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Silakan. Pernah dengar kata PESTEL enggak kira-kira? Pernah dengar enggak? Enggak pernah ya? Masih asing ya istilah PESTEL? Masih asing, Pak. Masih asing. Jadi PESTEL ini adalah singkatan dari apa? PESTEL ini singkatan dari politik, ekonomi, ya, sosial, teknologi, legal, and ekologi, atau environment. Ini PESTEL. P pertama itu politik, ya. P pertama itu politik. Kedua itu ekologi. Nah, politik itu tahu, politik itu tentang pemerintah, ya, tentang hubungan pemimpinan. Ekonomi itu tadi daya beli masyarakat, itu ya, pendapatan masyarakat, itu ekonomi. Sosial itu tentang masyarakat, ya, tentang sosial itu tentang masyarakat, budaya, ya. Kemudian teknologi, ya, teknologi itu juga teknologi. Jadi perusahaan yang berhasil itu perusahaan selalu beradaptasi ke pengertian teknologi kan. Apalagi sekarang ada era revolusi 4 kan. Revolusi 4 itu sebenarnya apa-apa pakai digital, ya kan? Kalau kita berbisnis tidak menurut teknologi, kita akan kalah bersaing, ya kan? Itu teknologi. Legal, kita harus selalu mengikuti peraturan pemerintah. Itu legal. Tahu pada undang-undang yang berlaku. Dan ekologi itu ada kayak COVID-19, alam, banjir dan sebagainya. Itu juga berpengaruh pada bisnis. Ya, jadi inilah pertanyaan. Nah, coba berikutnya Bapak akan share lagi tentang ini. Jadi bisa lihat kan? Bisa lihat? Bisa. Oke, ini analisis bisnis. Nah, ini bisnis. Jadi dikatakan bisnis. Jadi topik ini kita akan belajar analisis kondisi internal dan SWOT analisis. Jadi apa tuh analisis kondisi internal? Jadi suatu proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Menyusun strategi usaha. Jadi sebenarnya kenapa perusahaan itu harus melakukan kondisi internal untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi apa kekuatan dan kelemahan dalam rangka untuk menetapkan strategi usaha. Ya kan? Ini tujuannya. Mengapa kok perlu melakukan analisis kondisi internal? Untuk mengidentifikasi apa kekuatannya, apa yang kelemahannya, dan nantinya ini akan digunakan untuk menyusun strategi usaha. Jadi aspek yang perlu diidentifikasi pertama adalah pribadi. Kalau pribadi manusia itu bisa pengalaman, pendidikan, kepribadian, keterampilan. Kalau non pribadi itu keuangan, modal, hubungan keluarga. Ini internal. Kalau Bapak Ibu mau bangun usaha, apakah Bapak Ibu punya pengalaman enggak dalam berusaha, kan? Kalau ada itu berarti itu kekuatan, kan gitu. Nah, apakah kalau Bapak Ibu pengalaman, bagaimana pendidikannya? Nah, kayak gitu kan? Bagaimana kepribadian pegawai Bapak Ibu? Bagaimana keterampilannya?
Kalau bagus berarti itu kekuatan. Tapi kalau tidak bagus berarti itu kelemahan. Bagaimana keuangan perusahaan? Bagaimana modalnya? Ada dukungan keluarga tidak? Nah, itu kalau ada semua berarti kekuatan. Inilah dia. Maka oleh karena itu perusahaan itu harus melakukan analisis kondisi internal. Sama kalau di rumah pribadi masing-masing manusia atau di rumah tangga, ya. Nah, kalau di rumah tangga mau bukan usaha, bagaimana modalnya? Ada modal enggak? Ada, berarti kekuatan, kan? Kalau ada modal berarti kelemahan. Gimana mau bangun usaha, gitu kan? Nah, tapi kalau kita mau kuliah, ada modal enggak? Ada, berarti kekuatan. Kita bisa kuliah. Kalau ada modal untuk kuliah, itu kelemahan, kan? Jadi hambatan untuk kuliah. Kenapa tidak ada modal? Nah, itu. Kenapa ada COVID dan sebagainya? Ini ya, ini kondisi internal. Kemudian analisis kondisi eksternal, ya. Analisis kondisi eksternal. Ini satu proses untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, ya, peluang dan ancaman. Nah, ini juga untuk menyusun strategi usaha, ya. Maka kalau kita melakukan dua analisis ini, kondisi internal dan eksternal, maka lahirlah satu teori namanya analis SWOT. SWOT analysis. SWOT itu S-nya strength, W weakness, O opportunity, and threat. Nah, S itu internal, OT itu eksternal. Jadi aspek yang perlu diidentifikasi pesaing, kan? Ada 5 kan? Pesaing, daya beli masyarakat, permintaan, peraturan, dan sosial budaya. Nah, dari ini lahir apa? SWOT analisis, ya. SWOT analisis. Jadi apa SWOT analisis ini? Proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman sebagai dasar untuk menyusun strategi bisnis. Nah, ini nama SWOT analisis, ya. SWOT analisis. Jadi prosesnya apa? Pertama, identifikasi kekuatannya apa, kemudian identifikasi kelemahannya, ketiga, identifikasi peluang, dan keempat, identifikasi ancaman. Nah, maka nanti akan kita bisa buat namanya matrix SWOT matrix. Ya, matrix ancaman, peluang, kelemahan, dan strength. Dari situ kita buat strategi usaha apa? Strategi apa yang kita bisa tentukan. Jadi analisis SWOT ini strength, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Itu strength, kekuatan. Kalau weakness itu situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Opportunity, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Threat itu adalah ancaman, situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Nah, ini dia. Ini yang namanya, ini SWOT, ya. Ini kondisi internal, ya. Coba Bapak akan ini video. Oke. Nampak ini kan? Nampak kan? Kita tonton dulu ya. Nampak ya? Bisa lihat video ini? Mari kita tonton video ini ya. Oke, Pak. Bisa nonton kan? Bisa, Pak. Nampak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Reja. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang lingkungan bisnis. Kita akan coba menganalisis. Kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi apa itu lingkungan analisis. Namun sebelumnya, Bu Reja ingin tahu gimana kabarnya pagi ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bagi yang muslim membaca bismillah, bagi yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yakni menganalisis lingkungan bisnis dan melakukan analisis lingkungan bisnis. Baiklah, kita mulai saja. Baiklah, sebelum kita melakukan
Nah, lingkungan negatif ini sifatnya menghambat. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Baiklah, kita lihat lingkungan fisik yang bersifat positif. Itu ada di sini infrastruktur. Infrastruktur ini adalah seperti gedung, jembatan, pelabuhan, yang dapat memperlancar operasional suatu perusahaan. Maksudnya seperti itu. Terus ada yang keduanya adalah sistem transportasi. Ini sangat penting. Mengapa? Karena tanpa adanya sistem transportasi, maka operasi bisnis bisa berjalan tidak lancar. Yang ketiga ada kelistrikan. Kenapa sih kelistrikan dibilang memberi pengaruh positif terhadap aktivitas bisnis? Karena seperti yang kita lihat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan itu di dalamnya ada AC. Nah, untuk karyawan yang supaya nyaman bekerja, biar semangat bekerja, AC sangat diperlukan untuk kenyamanan dalam bekerja. Terus ada lagi, misalnya kalau untuk perusahaan frozen, itu listrik sangat diperlukan. Artinya di sini, kelistrikan dapat menunjang operasi atau memperlancar operasi bisnis dari suatu perusahaan. Yang berikutnya ada sistem komunikasi. Kemajuan alat komunikasi seperti adanya telepon yang saat ini bisa kamu lihat, maksimal dan internet, itu memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi baik dengan rekan bisnis maupun dengan calon customer ataupun customer mereka sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan fisik negatif. Di sini kita akan bahas faktor yang memperburuk lingkungan fisik itu sendiri. Yang pertama ada namanya meningkatnya jumlah penduduk. Kok bisa memperburuk lingkungan fisik? Karena dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka pemukiman padat. Kurangnya tempat pembuangan sampah karena padatnya pemukiman. Yang berikutnya, karena padatnya penduduk, bertambahnya penduduk, transportasi menjadi padat, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, itu dia. Yang berikutnya, perkembangan teknologi baru. Perkembangan teknologi baru ini, di samping membawa dampak positif, dia juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan fisik. Dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian cepat dan selalu terbaharui, orang akan cepat membuang barang-barang yang sifatnya tidak update lagi. Dan itu akan menyebabkan banyaknya sampah. Sehingga polusi sampah di berbagai kota besar semakin meningkat. Yang ketiga adalah kemakmuran ekonomi. Misalnya, meningkatnya penghasilan masyarakat, mereka cenderung untuk melakukan pembelian barang dalam jumlah yang banyak dengan masa pakai yang cepat. Sehingga ini menimbulkan sampah. Jadi, itulah faktor yang memperburuk lingkungan fisik, sehingga akan berpengaruh pada aktivitas bisnis suatu perusahaan. Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis suatu perusahaan. Di sini bisa kita lihat faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi aktivitas bisnis melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Kita lihat satu-satu. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berpengaruh pada peningkatan pendapatan perusahaan.
Yang berikutnya ada yang namanya inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan itu terjadi secara terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan biaya atas pengadaan dana pinjaman. Nah, pergerakan tingkat suku bunga mempengaruhi biaya bunga serta berdampak pada nilai perusahaan. Perusahaan akan terus memonitor secara seksama tingkat suku bunga. Karena apa? Karena mereka menentukan jumlah pengeluaran yang harus ditanggung apabila meminjam uang ke bank. Oke, tanpa terasa, sampailah kita pada penghujung kelas kita. Sampai di sini dulu aktivitas kita, tapi namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, coba kamu identifikasikan berbagai aktivitas bisnis di tempat tinggalmu. Apa saja di sana ada aktivitas bisnisnya. Terus yang berikutnya, catat beberapa banyak usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian kamu harus cari dan bacalah artikel tentang inflasi di berbagai sumber. Catat apa saja faktor-faktor yang menyebabkan inflasi dan macam-macam inflasi. Kemudian analisislah pengaruh inflasi tersebut terhadap aktivitas ekonomi. Jadi kamu cari artikel, nanti dalam satu artikel itu kamu baca, kamu pahami, kemudian kamu tulis di ke dalam kertas semua tugas ini, kamu foto, baru kamu kirim ke Google Classroom yang sudah dikirim kodenya ke kalian masing-masing. Tugas paling lambat saya terima nanti jam 9 malam. Sekian dan terima kasih. Oke. Nah, setelah nonton video, kira apa yang Bapak Ibu tangkap ini kira-kira nih? Ya ada tugas tadi itu kan, ada tugas dan dosen tadi. Silakan. Kira apa yang Bapak Ibu tangkap setelah nonton video ini? Apa kesimpulannya? Bapak bisa berpendapat, silakan. Kalau saudara Rian gimana Rian? Ya Pak. Gimana setelah nonton video ini apa yang saudara Rian tangkap ini? Ambil atau peroleh? Apa ya Pak ya? Ini tangkap ya. Kira apa nih nonton video tadi itu? Kira apa yang melekat di benak Mas Rian ini, silakan. Pak Masra kali Pak, lebih paham Pak. Bang Masra. Masra. Asyik Pak. Nah, gimana Pak Masra? Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan ini. Ya. Dari awal sampai akhir kita nonton ini, ya. Secara garis besarnya itu manfaat teknologi Pak, seperti listrik itu sangat dibutuhkan dan menunjang pekerjaan kita Pak. Baik di kantor maupun dimanapun kita bekerja, kita perlu menggunakan listrik seperti AC untuk kenyamanan kita, laptop untuk komputer untuk kita bekerja, dan kedua internet Pak untuk kelancaran kita di zaman sekarang ini. Topik ini kita tidak bisa bertatap muka ya melalui Zoom, itu sangat bermanfaat sekali Pak. Itu dari sisi positifnya Pak yang saya lihat tadi Pak. Untuk mempengaruhi lingkungan itu Pak, misalnya ada juga pertambahan penduduk, sampah meningkat, dan juga banyak juga apa namanya Pak. Nah, kalau sampah meningkat kan otomatis segala polusi apa dan menimbulkan lingkungan yang tidak baik juga. Itu aja Pak yang saya tangkap dari saya Pak. Ada yang lain silakan, pendapat yang lain. Saya nonton video gimana? Ada yang tangkap silakan. Silakan. Ayo, tidak apa-apa, berpendapat aja. Apa yang melekat dari nonton video itu? Apa yang melekat dari kita? Apa yang dapatkan?
Ya Pak. Nah, silakan Bu Fatma. Ya Pak. Jadi setelah nonton video tersebut, jadi kita mengetahui tentang lingkungan, efek positif dan negatif dari lingkungan yang ada itu kan, sehingga perusahaan itu bisa membuat satu produksi atau satu strategi penting untuk mengontrol situasi yang bisa dilakukan, yang bisa diprediksi atau tidak diprediksi tentang efek lingkungan itu Pak. Itu ya sih Pak. Jadi yang tadi lingkungan fisik dari itu. Jadi listrik, AC itu dapat juga mempengaruhi kegiatan perusahaan kan. Nah itu ada juga positif itu. Ada juga negatifnya macet, lembab yang padat, itu kan banyak limbah sampah tadi juga mempengaruhi lebih. Oke, kita ke yang kedua, video kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya salah satu materi pembahasan dalam mata kuliah manajemen strategik. Jadi teman-teman juga sambil membaca atau membuka modulnya ya. Nanti di sini akan kita bahas terkait analisis lingkungan bisnis ya. Analisis lingkungan bisnis ini dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang atau opportunity dalam bisnis yang dengan demikian perlu dengan segera mendapatkan perhatian dari eksekutif dari perusahaan gitu, atau dari para pengambil keputusan. Dan di saat yang sama dengan adanya dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi adanya berbagai ancaman atau threats gitu ya. Oke, analisis lingkungan bisnis ini terdiri dari dua komponen pokok ya. Komponen pokok yang pertama adalah analisis lingkungan makro, dan yang kedua adalah analisis lingkungan industri. Nah, jenis lingkungan yang analisis lingkungan makro tadi terdiri apa saja, bisa lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, ya, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan industri itu sendiri berada di antaranya ya sebagai intervening. Bagaimana lingkungan makro tadi bisa mempengaruhi dari aspek dari perusahaan, bisa juga secara langsung, bisa juga tidak langsung melalui lingkungan industri. Nah, terkait karakteristik pokok dari lingkungan bisnis makro, yang pertama, lingkungan bisnis makro itu tidak memiliki batas, ya. Tadi kan dijelaskan bahwa lingkungan ini tuh kan terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik gitu ya. Sangat sulit gitu bagi seorang atau bagi seorang manajer untuk bisa memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait beragam aspek tersebut ya. Sulit rasanya seorang bisa memahami aspek lingkungan, ekonomi, politik, sosial, budaya secara bersamaan dan secara lengkap. Gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan bisnis makro juga biasanya hanya memberikan sinyal yang lemah. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi itu biasanya memberikan sinyal yang lemah dan bagi manajemen itu sulit untuk dideteksi gitu ya. Hari ini konsumen misalnya berperilaku A, mungkin 1 pekan atau 1 bulan, 2 bulan ke depan itu sudah berubah perilakunya. Kadang-kala juga sinyal yang ada itu bertolak belakang dengan apa? Dengan dugaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan menetapkan adanya memprediksi adanya suatu peristiwa A ya, tapi ternyata bisa saja bertolak belakang dengan fakta yang ada. Kemudian dari kepentingan perusahaan, lingkungan bisnis makro juga biasanya memang di sini memiliki sifat tak dapat dikendalikan. Ya, bagaimana bisa perusahaan mengendalikan misalnya politik yang ada, situasi politik yang ada saat ini di suatu negara gitu ya. Nggak bisa kita mengendalikan misalnya sosial, budaya, hukum yang ada di suatu negara. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya. Oke, berikutnya di sini juga saya akan coba bahas ya terkait dengan bagaimana membangun kepekaan perusahaan. Nah, membangun kepekaan perusahaan ini yang pertama, perusahaan harus tanggap akan perubahan akan selera konsumen. Ya, kalau
katakanlah 5 tahun sebelumnya konsumen memiliki kesukaan atau perilaku gitu ya, hanya dalam penggunaan ponsel gitu ya, hanya berkirim pesan melalui SMS gitu ya, hanya penggunaannya melalui handphone itu digunakan misalkan selain hanya untuk telepon, SMS juga menggunakan BBM. Sekarang orang sudah beralih menggunakan ponsel juga sebagai sarana untuk lagi seperti ini, saya membuat video di saat sambil mengisi waktu berolahraga gitu ya. Jadi perubahan perilaku konsumen, selera konsumen juga perlu diantisipasi. Yang kedua di sini dikatakan perusahaan juga harus peka gitu ya akan perubahan dari para pesaingnya. Jadi apa yang dilakukan pesaing, perusahaan juga harus coba mengetahuinya gitu ya. Bentar loh, aku lagi mengerjakan tugas kuliah bentar loh. Sedang berinovasi apa? Perusahaan juga harus mantap gitu ya, agar tidak kalah dalam persaingan. Oke. Di sini dikatakan pendekatan dan metode analisis terkait lingkungan makro gitu ya. Bentar ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi pindah sejenak. Oke, jadi terdapat beragam pendekatan analisis ya terkait lingkungan makro. Di sini disesuaikan dengan karakteristiknya dan bagaimana kita melakukan pendekatan sifatnya jadwal teratur, ada sifatnya kontinu gitu ya. Nah, ciri-cirinya kalau yang tidak reguler itu biasanya dadakan. Jadi ketika ada perubahan A, secara dadakan kita lakukan analisis ya, apa perubahan yang terjadi. Yang kedua, tadi kalau cirinya sifatnya reguler. Nah, secara reguler itu berarti periodik. Misalnya 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali dikaji gitu ya, dianalisis sudah perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa juga continue terus-menerus gitu ya. Jadi terus gitu secara berkesinambungan, tidak putus, jadi terus diamati perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau ruang lingkupnya, kalau yang sifatnya tadi cirinya tidak reguler, biasanya dia mengacu pada peristiwa tertentu saja. Jadi ketika ada suatu peristiwa yang khusus, yang berkaitan erat dengan bisnisnya, maka perusahaan kemudian melakukan analisis di situ. Analisisnya reguler, biasanya yang diduga memiliki berkaitan dengan kondisi perubahan yang saat ini terjadi. Nah, kalau yang sifatnya cirinya kontinu, maka perusahaan melakukan analisis yang secara kompleks gitu ya, banyak variabel dan terus menerus gitu ya, dan istilahnya multivariat. Oke, kalau secara orientasinya, kalau yang pendekatannya tidak reguler, dia biasanya reaktif. Ada peristiwa, ya kemudian dia bereaksi untuk mengantisipasinya. Kalau yang reguler dan kontinu, dia biasanya proaktif, jadi tidak menunggu adanya perubahan, jadi langsung secara proaktif mengidentifikasi kemungkinan perubahan-perubahan yang ada. Nah, saya rasa cukup dulu ya. Sudah selesai ini latihan silatnya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di lain kesempatan. Terus semangat belajarnya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu dapat informasi apa tuh dapat dari video ini? Silakan. Silakan. Saya sudah nonton video yang kedua. Silakan. Kenapa dapat peroleh? Ada nggak Rian? Silakan Rian. Ya Pak. Rian bisa Pak. Kalau yang saya sedikit tangkap Pak, di dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi sangat membantu Pak. Contohnya tadi dalam penggunaan ponsel dan lain sebagainya Pak. Sehingga teknologi informasi membantu kita dalam melakukan kegiatan usaha dan lain sebagainya Pak. Hanya itu ya? Itu ya Pak. Pak Masra lebih dalam ya Pak nangkapnya Pak. Kalau Pak Pilianus gimana? Pak Pilianus. Iya Pak. Pak Paulus gimana?
Kalau saya nangkapnya Pak, dari nonton video tadi, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis Pak. Termasuk kelemahan dan kelebihannya. Itu Pak yang dapat saya tangkap Pak. Oke. Kalau Pak Pasra? Ini lebih dalam nampaknya nih Pak. Aduh. Ketawa. Rian tuh Pak paham tuh. Mana Pak Pasra? Silakan. Pak Masra. Terima kasih Pak. Ini karena kita kan hanya menonton, mungkin sepintas saja yang saya tulis di sini itu untuk bagaimana cara kita untuk meningkatkan bisa atau membangun perusahaan baru misalnya. Mungkin kita mempelajari bagaimana perubahan perilaku konsumen, dan kedua bagaimana persaingan. Kita harus bisa membaca persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain Pak. Dan dua, kita bisa juga membaca peluang. Kira-kiranya apa, cocok enggak perusahaan ini berdiri di lingkungan seperti di sini atau di sana, itu perlu kita pertimbangkan. Dan kedua Pak, membaca juga situasi, apakah situasi ini memungkinkan atau tidak memungkinkan. Itu perlu ada suatu pendekatan analisis Pak. Secara garis besar dari pendapat saya hanya itu aja Pak. Mungkin itu bisa melanjutkan penjelasan saya ini Pak Rian itu lebih memahami Pak, karena itu bidang mereka Pak. Terima kasih. Kalau Bu Fatma gimana? Bu Fatma, tanggapannya Bu Fatma. Oh, ini ya Pak Paskalis. Sekali Pak, ya Pak. Tadi lupa Pak. Dia biasanya menyimaknya lebih dalam Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya tadi karena suara videonya kurang kedengaran jelas Pak. Saya hanya mendengar kalau sekarang ini untuk menentukan maju atau mundurnya sebuah bisnis, kalau saya tadi yang saya dengar Pak, itu tidak lepas dipengaruhi oleh media sosialisasi lah Pak ya, media komunikasi. Artinya pemasaran mungkin melalui publikasi media itu sangat besar sekali pengaruhnya. Mungkin itu tadi Pak yang saya tangkap Pak. Terima kasih. Kalau Budi Purwanto, belum nih Pak. Purwanto belum bicara. Budi Purwanto, silakan Budi Purwanto. Pak Budi Purwanto, mana nih? Pak Budi. Pak Lamat? Pak Lamat? Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya menyambung dari Pak Masra dan Pak Paskalis Pak. Jadi sama saya juga menangkap di video yang pertama tadi yang intinya agar kita selaku mahasiswa ini mencari contoh di lingkungan kita sendiri tentang masalah usaha-usaha yang di situ memang pada dasarnya tadi sama seperti Pak Paskalis menyampaikan bahwa dipublikasikan melalui media sosial misalnya seperti menggunakan Facebook. Seperti sekarang ini kan banyak ibu-ibu itu kan mengiklankan, menawarkan produk jasanya dan setempat itu sesuai dengan yang diminati oleh masyarakat setempat. Contoh masakan sayur gitu, atau mungkin tanaman bunga sekarang lagi viral kan. Nah itu bisa jadikan sebagai untuk sarana-sarana seperti media sosial dan juga pakai email gitu Pak. Nah, sekarang udah canggih, ibu udah mulai. Demikian Pak. Oke lah ya, karena kita sudah jam 8. Sebelum kita mengakhiri kuliah ini, Bapak minta saudara untuk memberi kata penutup. Oke, dari Pak Lamat sekarang Pak Lamat. Kata penutup sekarang Pak Lamat. Kata penutup, apa manfaat yang dapat oleh dan apa kesimpulan pada malam hari ini. Silakan Pak Lamat.
Baik, terima kasih Pak dosen kita yang baik sekali pada malam hari ini, teman-teman. Bisa kita simpulkan pada materi kuliah pada malam hari ini adalah yang mana kita harus berupaya dan berusaha dalam hal untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi, baik dia secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, semoga perkuliahan ini menjadi titik temu jika kita nanti saat kita selesai melaksanakan perkuliahan ini bisa menjadi direalisasikan di lapangan. Kemudian terima kasih Bapak yang sudah memberikan kuliah ini, yang mana sebelumnya kami tidak pernah mempelajari secara teori, apalagi pakai Zoom meeting seperti ini, sangat bermanfaat sekali bagi kami, dan mudah-mudahan ini bisa dimasukkan ke YouTube dan kita bisa nonton sama-sama ulasan berikutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Pak Masra silakan, Pak Masra. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Menurut saya pada kesempatan yang baik ini, kami berterima kasih kepada Pak Adi dan kepada teman-teman juga yang bisa meluang waktu untuk kita bisa berkumpul di sini. Pada intinya ya Pak, kami khususnya saya yang belum memahami setelah mendengar video dan penjelasan Bapak, mudah-mudahan ada sedikitlah jadi masukan bagi saya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat baik di lingkungan kerja maupun keluarga maupun kita sendiri Pak. Semuanya itu tidak lepas dari arahan dan bimbingan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam juga untuk teman-teman. Bu Fatma Dianti, silakan. Bu Fatma. Ya Pak, halo Pak. Ya. Kata penutup. Memberikan kata penutup, silakan Bu Fatma. Kata penutup. Halo Bu Fatma. Masih ada gangguan jaringan kali itu. Rian Mahendra dulu. Rian Mahendra, silakan. Kata penutup. Terima kasih Pak untuk kesempatan pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dengan Pak Adi dalam pembahasan materi di mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dan ketemu dengan teman-teman semua juga baik di Landak, di Bengkayang. Sehat-sehat selalu semua untuk teman-teman. Mudah-mudahan. Terputus tadi Pak. Maaf Pak. Terputus tadi Pak. Ya. Kurangnya ya. Terima kasih banyak lah Pak atas kesempatan yang diberikan. Untuk Rian. Oh ya Rian Pak. Ya Pak. Terputus tadi Pak. Rian. Ya Pak. Kalau mak langsung masuk Pak, suaranya langsung ribut Pak, pasti Pak. Enggak Pak, itu aja Pak semuanya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu buat Bapak selaku dosen dan kami teman-teman semua. Semoga pembelajaran pada hari ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Sip, salam kompak selalu Pak dan sehat selalu. Ya, jangan lupa pakai masker Pak. Bu Fatmawati silakan, Bu Fatma Widianti silakan. Bu Fatma. Ini agak ribut nih Pak, mohon maaf Pak. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita Zoom meeting bersama ya Pak ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari mata kuliah ini, di mana nantinya kita bisa diterapkan di lingkungan kita ya Pak ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Purwanto. Budi. Bang Budi. Kok gelap Bang Budi? Ada dia, lari kemana dia? Lari hutan. Dia suka main di lepas kali serikat. Kegelapan nampaknya Pak. Baik, closing statement Pak.
malam hari ini materinya luar biasa, Pak. Sangat bermanfaat untuk saya dan bahkan mungkin untuk kawan-kawan semua, Pak. Bisnis itu bukan masalah ada atau tidak yang harus dibisniskan, Pak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar kita juga paham dulu dengan apa yang mau kita lakukan. Nah, analisis lingkungan bisnis malam hari ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seorang pebisnis pemula ataupun pebisnis hebat mengetahui sebuah resiko, bisa mengetahui sebuah manfaat, bisa mengetahui sebuah keuntungan, itu ditentukan daripada analisisnya. Nah, bagi saya, analisis lingkungan bisnis itu sangat bermanfaat sekali, karena saya juga walaupun begini-begini, Pak, pebisnis juga, Pak, pebisnis jual pulsa. Oh ya. Ya. Nah, artinya ketika kita mengetahui mana-mana saja sasaran-sasaran kita dengan analisis-analisis yang kita lakukan, dampaknya sangat baik sekali. Nah, mungkin itu, Pak. Lalu yang kedua, kami berterima kasih, Pak. Seharusnya malam ini Bapak bersama keluarga, malam minggu kan, Pak? Ya. Tapi Bapak bisa menyempatkan untuk terus membimbing kami, mengarahkan kami, dan mengajarkan kami, sehingga menyita waktu, Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya menyita waktu Bapak malam hari ini. Mungkin ini, Pak, dari saya. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat, dan semoga kita semua terbebas dari COVID-19, Pak. Amin. Selamat malam. Budi Purwanto, silakan. Budi Purwanto, silakan. Budi Purwanto. Budi Purwanto? Ya, silakan Budi Purwanto. Piluanus, Pak Piluanus, silakan Pak Piluanus. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami, di mana tadi kita telah mendapat sedikit gambaran mengenai analisis lingkungan bisnis. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua, Pak. Selamat malam, Pak. Salam sehat untuk Bapak dan teman-teman pelaku rekonversi. Malam juga, Bang Pak. Sehat-sehat. Malam. Iya, sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Ya. Budi Purwanto. Kedengaran, Pak, ya? Kedengaran, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Kedengaran? Kedengaran, silakan bicara. Terima kasih, Pak. Ya. Halo. Itu hilang lagi. Hilang ya. Oke lah ya, bukan Pak Prosijal kali tadi. Budi mana Budi? Bisa? Budi Purwanto dari tadi ada yang hilang, mungkin karena sinyal kali. Kira sekian pada malam ini kuliah analisis bisnis. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Ketemu lagi kita sebulan depan dengan topik yang berbeda. Semoga tersehat selalu sana, ikuti protokol kesehatan, lalu pakai masker dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa bulan depan. Ini kalau Mas malam. Selamat malam juga, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, kawan-kawan. Kalau Tupel silakan ke WA pribadi ya. WA pribadi dan yang tentang Tupel, terus Kevin itu WA pribadi ke jurusan ya. Silakan WA. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Jumpa lagi. Sampai jumpa, Pak. Salam untuk keluarga, Pak. Ya, selamat nikmati makan malam ya, yang belum makan malam. Ya. Saya belum makan, Pak. Ya. Oke. Benar, Pak. Saya belum makan. Belum makan apa kau nih? Belum makan apa? Ya, betul. Gue makan apa? Oke, silakan meninggalkan ruang Zoom meeting. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama. Malas saya lepas sekali, Pak.